Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersua kembali kita bermajlis kembali di kajian rutin. Pada kesempatan malam hari ini kajian biasanya adalah Kitab Bulughul Maram ya. Namun untuk kesempatan malam hari ini barangkali kita tidak dulu melanjutkan hadis-hadis di Kitab Bulughul Maram. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang lain. Kita saat ini berada di hari-hari yang spesial ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu sendiri adalah salah satu dari bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum ya. Ada 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah, menurut Allah, 12 syahra, ada 12 bulan fi kitabillah, dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan 12 bulan. Hitungan bulan ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu diantaranya ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati. Dari dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, menguraikan yang bulan-bulan yang dimaksud 4 bulan haram. Di Al-Quran tidak dijelaskan, di Al-Quran tidak disebutkan ya, Nabi yang kemudian menerangkan, menjelaskan 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Kemudian satu lagi Rajab itu terpisah sendirian. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berada di bulan-bulan haram. Kemarin Dzulqa'dah sudah lewat, saat ini bulan Dzulhijjah dan nanti Muharram, masih bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram.
bulan-bulan yang dimuliakan, dihormati. Lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi bulan Dzulhijjah. Ini bulan yang spesial. 10 hari pertama dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni al-ashr min Dzulhijjah." Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai dalam riwayat lain disebutkan para sahabat kemudian menyela sabda Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Walal jihad fisabilillah." Ya Rasulullah, jihad fisabilillah juga masih kalah sama amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, "Nah, ya, masih lebih utama amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, masih lebih utama daripada jihad di sabilillah. Illa, kecuali," kata Nabi, "orang yang berjihad, keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, dan dia tidak pulang lagi, dia tidak kembali lagi." Berarti mati syahid. Ya, kecuali mati syahid nggak kalah. Kalau yang jihadnya, jihad kata Nabi masih kalah sama amalan di 10 hari yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, syahid yang tidak bisa dilampaui. Nah, ini menunjukkan hari-hari yang istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Dan bulan Dzulhijjah ini bulan memperbanyak amal. Ya, tadi bulan haramnya, dari satu sisi bulan haramnya dilarang berbuat kezaliman, ya, melakukan perbuatan maksiat dilarang di bulan-bulan haram ini. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, enggak, sama, enggak boleh. Di bulan yang lain juga sama dilarang, tapi di bulan haram lebih ditekankan. Ya, sampai kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bisa 2 kali lipat kalau melakukan kezaliman di bulan haram. Ya, jadi 2 kali lipat gitu. Ya, karena ada larangan secara khusus. Ya. Nah, selain ada larangan secara khusus untuk melakukan kezaliman, juga ya, Nabi menyampaikan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang istimewa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan beragam amalan di bulan Dzulhijjah ini. Beragam amalan, ya, Allah sediakan, mulai dari amalan yang tidak semua kaum muslimin mampu melaksanakannya, sampai kepada amalan yang paling ringan, yang mustahil ada umat Islam yang tidak bisa melaksanakannya. Ya. Demi apa? Demi supaya mereka, ya, merasakan atau mendapatkan keutamaan dari hari-hari yang istimewa ini. Ya. Dan yang paling spesial di bulan Dzulhijjah tentu adalah ibadah haji. Ini yang paling spesial untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tapi kan haji tidak bisa dilakukan oleh semua umat Islam di hari atau di waktu yang sama. Ya, tempatnya kan terbatas juga. Umat Islam ada 1 miliar lebih. Ya, yang bisa haji cuma berapa? Ya, 2 sampai 2,5, 3 itu udah mungkin nggak nyampe juga, udah mentok. Ya. Umat Islam Indonesia ratusan juta, yang hajinya setiap tahun paling 250.000 sekian. Ya, jadi nggak semua. Ya. Nah, kemudian, ya, tapi ini amalan yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini. Ya,
Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji mabrur, nggak ada lagi balasan yang setimpal selain surga. Nah, yang kedua, setelah haji yang kedua adalah kurban, ibadah kurban. Ya, ini juga spesial. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan pada Yaumun Nahar, hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, selain menumpahkan darah sembelihan. Maksudnya apa? Menyembelih kurban. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ibadah saum. Ya, saum yang utama di bulan Dzulhijjah ini adalah saum hari Arafah. Saum Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan ya, saum hari Arafah itu yukaffirud dzunub sanatain. Ya, mengkifarat dosa 2 tahun. Sanah Madiyah tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini luar biasa. Ya, mengkifarat dosa 2 tahun, tahun yang lalu 1 tahun, tahun yang akan datang 1 tahun. Belum dilakukan sudah ada kifaratnya, sudah ada. Ini kan luar biasa. Ya. Tapi tidak kemudian menjadi semacam karena punya deposit maghfirah gitu ya. Nah, punya deposit maghfirah, apa melakukan dosa juga sudah ada maghfirahnya, ya, sudah ada deposit. Ya, tentu tidak seperti itu ya. Ini menunjukkan keistimewaan ya saum Arafah. Nah, selain saum Arafah tentu bisa dengan mengisi saum-saum sunnah. Bahkan ada yang memilih saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Beberapa sahabat Nabi ada yang melakukan itu, saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ini ibadah saum. Jadi kita lihat ya, beragam ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah ini, mulai dari haji, kurban, saum ya, sampai kemudian amalan yang paling ringan, yang mustahil ya, ada yang tidak mampu melaksanakannya. Apa itu? Memperbanyak zikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga amalan yang dikhususkan di bulan Dzulhijjah ini. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Wadhkurullah, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Kata para mufassir, hari-hari tertentu itu hari-hari di bulan Dzulhijjah. Ya, hari-hari di bulan Dzulhijjah. Terutama ya ketika hari Arafah, pagi hari subuh sudah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Lalu kemudian besoknya Idul Adha. Lalu kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebut Ayyamut Tasyrik. Ya, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai hari tasyrik itu, Ayyamut Tasyrik, dilarang berpuasa. Nabi melarang berpuasa. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ingat yang biasa saum Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15. Kalau bulan Dzulhijjah 13-nya jangan saum 13-nya karena dilarang. Kata Nabi, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari
kalian untuk makan-makan sebab lagi banyak daging. Ini hari kalian makan-makan dan hari kalian banyak berzikir kepada Allah. Ya, hari dzikrullah, hari berzikir. Sampai para sahabat itu memasuki bulan Dzulhijjah, ada yang keliling ke pasar, ya, ada yang keliling ke pasar mengingatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, tahlil. Ya. Nah, ini amalan yang ringannya, yang mustahil, ada yang tidak bisa melaksanakannya. Kalau yang tadi kan sarung mungkin ada yang berhalangan, kurban ya juga barangkali tidak semua, haji juga. Kalau zikir kayaknya nggak ada yang nggak bisa. Amalan-amalan lainnya tentu ya amalan yang sehari-hari kita lakukan, tilawah Quran, kemudian sholat yang wajib, ya, sholat malam, ya, amalan-amalan tersebut ketika dilakukan di hari-hari yang spesial ini, ya tentu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara lebih khusus ya pembahasan tentang kurban, ya, karena ini merupakan ibadah spesial, ya, ibadah kurban atau yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu ya, karena kita mengenal menyembelih itu, ya, syariat menyembelih itu ada 3. Ada yang disebut dengan udhiyah, ada yang disebut dengan akikah, ada yang disebut dengan hadyu. Nah, ini ada 3. Udhiyah itu adalah kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 Dzulhijjah atau 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah. Nah, itu udhiyah, kurban. Ya. Kalau akikah, menyembelih ya domba, ya, munasabahnya berkaitan dengan kelahiran seorang anak, seorang putra, ya, itu akikah. Kemudian hadyu, kalau hadyu sembelihan orang yang sedang melaksanakan haji, namanya hadyu. Nah, inilah 3 istilah sembelihan, ya, ada udhiyah, adha, idul adha, idul kurban, ya, itu sembelihan ya yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Kurban sendiri berasal dari kata koruba yang artinya adalah dekat. Ya, koruba itu dekat. Kurban ya artinya dekat, maksudnya adalah dengan berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah kurban menyembelih hewan ternak tertentu, al-an'am, pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tujuannya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelaksanaannya dimulai dari setelah sholat Idul Adha. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka dianggap sebagai sembelihan daging biasa, bukan kurban. Kalau disembelih tanggal 10 tapi sebelum sholat Idul Adha, itu bukan kurban, itu sembelihan biasa. Ya, kurban ya harus dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat
Idul Adha. Waktunya sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, kira-kira sebelum asar. Ya, karena kalau setelah asar itu sudah injury time lah. Ya, sudah mepet waktunya. Ya, sudah mau ganti tanggal. Ya, itu terakhir penyembelihan. Nah, kemudian hukum berkurban. Hukumnya apa? Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sunnah tapi muakkadah, sangat dianjurkan ya, bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Adapun menurut pendapat mazhab Hanafi, ya, hukumnya wajib. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Hanafi itu wajib. Ya. Kalau mayoritas ulama yang lain, ya, mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, Hambali, sunnah muakkadah. Ya. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa Imam Hanafi atau mazhab Hanafi mewajibkan. Ya. Dari dalil-dalil nasnya, perintah berkurban itu terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Naharoh, ya, makanya hari raya Idul Adha juga disebut Yaumun Nahar, ya, atau udhiyah, nahar atau udhiyah. Nah, itu dari dalil Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Adapun dari hadis, ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah, ya, wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, man kana lahu sa'atun, ya, sa'ah, kelapangan, keluasan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkurban. Nah, ini pakai kata udhiyah, doha, yudhi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, hadis ini dijadikan referensi salah satunya oleh mazhab Hanafi, ya, menjadikan wajib, ya, dari hadis ini, karena Nabi memberikan ancaman, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, Nabi mengancam, sudah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maka dari hadis ini Imam Hanafi berpendapat kurban itu wajib. Adapun mazhab yang lain, ya, berpendapat tidak wajib. Salah satunya adalah hadis yang disebutkan dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi dari Ummu Salamah, jika kalian melihat, ya, hilal Dzulhijjah sudah masuk, ya, wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian hendak bermaksud atau menginginkan, ya, meniatkan
an yudhiya, untuk menyembelih kurban, fal yumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ya. Jadi kalau seseorang sudah melihat hilal Dzulhijjah, ya, sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian ada yang bermaksud untuk berkurban. Nah, kata para madhab yang tiga ini, ya, sabda Nabi yang mengatakan wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian ada yang bermaksud, berarti kurban itu tidak wajib, karena ini Nabi menunjukkan kepada orang yang wa arada, ya, yang siapa yang mau, siapa yang berkeinginan untuk berkurban. Ya, jadi dari redaksi ini ya, disimpulkan tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah, namun sunnahnya sangat-sangat dianjurkan. Ya, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan hadis yang tadi Nabi memberikan ancaman, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, ya, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak berkurban. Baik, kemudian ya, terkait dengan ketentuan ya, hewan kurbannya, ketentuan hewan kurban ya, tadi dari definisi berkurban itu, definisinya adalah ya, menyembelih hewan ternak tertentu, al-an'am, hewan ternak tertentu. Ya. Nanti kita sedikit ya, melihat sejarah kurban dari masa ke masa, dari satu umat ke umat yang lain. Ya. Kalau umat-umat terdahulu berkurban, ada yang dengan binatang apa saja, bahkan ada yang bukan dengan binatang. Nah, itu syariat terdahulu. Ya. Maka syariat pada umat Nabi Muhammad SAW ini, ketentuannya, jenis hewannya adalah unta, sapi, ya, atau yang sejenis dengan sapi seperti kerbau, kambing atau domba. Inilah jenis-jenis hewan yang bisa kita berkurban dengannya. Lalu dengan ketentuan satu ekor kambing atau domba itu berlaku untuk satu orang yang berkurban, sedangkan satu ekor sapi, unta, kerbau itu bisa ya, mereka berkurban secara bersama-sama, maksimal itu 7 orang. Ya. Jadi sapi, unta ya, bisa oleh 7 orang. Ya. Dan kemudian ya, disyaratkan juga hewan-hewan kurban tersebut harus sehat, cukup umur. Ya. Kalau domba, kambing paling tidak ya sudah berumur 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun sudah berumur. Ya, itu paling minimal. Ya. Jadi harus sehat, cukup umur, dan tidak ada cacat. Ya, cacatnya itu tidak buta sebelah, tidak pincang kakinya, tidak sakit, ya, tidak kurus kering, ya. Jadi dipilih tentunya hewan-hewannya, hewan ternaknya, ya, sapi ataupun domba ataupun kambing yang sehat. Ya. Nah, kemudian ketentuan dan adab penyembelihan. Ya. Adab penyembelihan dengan
dengan menggunakan pisau yang tajam. Ya, ini disebut dengan ihsan ya, di dalam menyembelih. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbuat ihsan, ya, termasuk di dalam menyembelih. Ihsan dalam menyembelih itu adalah dengan menajamkan pisau. Ya, jangan sampai menyembelih pakai pisau yang enggak tajam. Akhirnya, ya, ketika digunakan, wah, itu menyiksa binatang jadinya. Ya, darah sudah keluar tapi belum apa-apa, cuma melukai. Ya, kan kasihan. Karena itu pisaunya dipastikan tajam. Ya. Kemudian menyebut nama Allah dan memperlakukan hewan dengan ihsan, dengan baik. Ya. Yang berkorban afdolnya yang menyembelih. Jadi yang berkorban afdolnya dia yang menyembelih. Ya, kalau nggak pernah harus latihan dulu. Ya. Kalau nggak pernah latihan dulu, ya, jangan belum pernah kemudian karena afdol nih akhirnya ya dia mencoba baru pertama kali. Nah, tentu tidak juga seperti itu, harus latihan dulu. Ya. Ikutan latihan Julaiha, gitu ya. Baik ya, kemudian itu adabnya ketika menyembelih, lalu proporsi pembagian. Proporsi pembagian hewan kurban itu, ya, daging kurbannya di dalam kurban tidak mengenal istilah mustahik seperti dalam zakat. Ya, selalu zakat ada mustahiknya. Kalau kurban ini ya bukan mustahik. Ya. Artinya proporsi pembagian itu sepertiga bisa diambil oleh yang berkurban. Shahibul kurban, boleh dia yang berkurban mengambil porsi sepertiga dari hewan kurbannya, ya, diambil sepertiganya boleh. Ya. Kemudian sepertiga untuk fakir miskin itu sedekah, disedekahkan. Kemudian sepertiga bisa untuk, ya, kerabat tetangga sebagai hadiah. Nah, jadi ada 3 porsi, ya, shahibul kurban sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau ada orang kemudian yang secara ekonomi dia bukan miskin tapi dia dikasih daging kurban, itu bukan sedekah tapi itu adalah hadiah, gitu ya. Itu hadiah, boleh diambil, boleh hadiah. Namun tentu yang bagian hadiah ini kita melihat prioritas. Kalau memang satu daerah itu sangat-sangat membutuhkan, ya, artinya masyarakatnya masih lebih banyak, nggak kebagian gitu. Nah, mungkin porsi yang seperti ini bisa diprioritaskan untuk memenuhi dulu yang fakir miskin ini, sedekahnya lebih banyak. Tapi kalau memang sudah terpenuhi, artinya orang-orang yang secara ekonomi mampu, ya dia boleh, ya, mendapatkan bagian dari kurban ini, ya, dan itu jatuhnya bukan sedekah, bukan sedekah tapi adalah hadiah, gitu. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketentuan dan adab penyembelihan. Nah, selanjutnya kita akan melihat syariat kurban ini dari masa ke masa, ya, dari satu umat ke umat yang lain. Perlu diketahui bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang usianya sangat tua sekali, bahkan, ya, usianya sejalan dengan usia manusia itu sendiri.
Sebab ibadah kurban sudah disyariatkan mulai dari manusia pertama, ya. Ketika putra Nabi Adam diperintahkan untuk berkurban, ya, diceritakan nanti di dalam surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah, ya, ayat 27 kalau tidak salah. Nah, jadi ibadah kurban ini ibadah yang sangat tua, ya. Setiap umat disyariatkan kurban sebagaimana saum, ya. Kita kemarin baru melaksanakan ibadah saum, sering membaca ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ibadah kurban juga sama, bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saja. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap umat itu ada syariat kurbannya, ya, beragam syariat kurbannya, mungkin berbeda-beda, tapi hikmahnya sama. Semuanya itu, ya, walaupun nanti kurbannya berbeda-beda, tapi hikmahnya sama, beragam dalam tata cara, beragam dalam praktek berkurbannya, tapi hikmah satu, hikmahnya menyatu, ya, bahwa kurban itu semuanya adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahukum ilahu wahid. Ya, kurban itu semuanya adalah dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya. Kurban itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Nah, sekarang kita lihat kurbannya putranya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam sebagai manusia pertama, putranya diperintahkan berkurban. Diceritakan dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam dengan benar, yaitu Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya diperintah untuk berkurban, maka keduanya berkurban. Fatuqbila min ahadihima, lalu diterima kurban dari salah satu keduanya, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lainnya, yaitu kurbannya Qabil. Jadi dalam kisahnya itu katanya Habil sebagai peternak berkurban dengan hasil ternaknya, dan dia memilih
paling bagus, sungguh-sungguh ini Habil. Sedangkan Kabil petani, dia bercocok tanam, petani. Dia berkurban dengan hasil pertaniannya, hasil tanamannya. Tapi dia seaya-aya, memarah, enggak apa, ya tidak seperti Habil, memilih yang terbaik dikurbankan. Sedangkan Kabil seaya-aya, ya, hasil taninya dikurbankan. Nah, jadi syariat kurban dahulu ada yang pakai sayuran, gitu. Kalau sekarang boleh pakai buah-buahan sayuran, ya nggak boleh. Itu dulu syariat dulu. Kemudian yang kedua, yang menarik ini kurbannya dulu, langsung dinilai sama Allah, langsung dinilai. Kita siap nggak kira-kira kalau kita bisa ibadah langsung dinilai? Kita kurban langsung dinilai sama Allah. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah, diterima kurban salah satu dari keduanya, dinilai sama Allah. Kamu kurbannya lulus, layak, terima. Kamu nggak layak, nggak lulus. Kita kalau begitu bagaimana? Ya, wirang, cek bahasa Sunda, malunya kita mau ditaruh di mana? Ya, misalkan kalau kurban yang tidak diterima itu sama Allah, kurban yang tidak diterima dagingnya bau. Kira ini contoh gitu ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya langsung memberikan nilai. Ya, jadi yang tidak diterima tiba-tiba ya bau busuk. Ya kan, kita nggak siap seperti itu. Nah, ini kurban dulu seperti itu. Sampai kemudian Allah menceritakan Kabil iri, ya, Kabil iri. Qala la aqulanna, saya benar-benar akan membunuh kamu, kata Kabil. Kemudian Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini nanti dicatat ini, sejak zaman Nabi Adam, ya, yang diterima itu kurbannya orang yang bertakwa. Sampai kurban sekarang sama, nggak berubah. Ya. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah daging kalian, ya, dagingnya tidak akan sampai. Ketika kita berkurban, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Ya memang tidak akan sampai, dagingnya dimakan sama kita, dibagikan, dihadiahkan, tidak akan sampai. Wala dima'uha, dan darahnya yang mengalir, yang jatuh ke bumi, ngucur, itu juga sama, tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Nah, ini sama, lihat ya, hikmahnya tidak berubah. Ya, yang bertakwa, kurbannya orang-orang yang bertakwa, gitu, yang diterima. Kemudian ya, pada zaman Nabi Nuh diceritakan, Nabi Nuh itu setelah peristiwa banjir, ya, yang menimpa kaumnya, Nabi Nuh kemudian setelah selamat sampai di satu tempat, diperintah oleh Allah agar menyembelih beberapa ekor hewan yang selamat dari musibah. Ini tidak lain sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya beserta orang yang beriman lainnya. Nah, jadi Nabi Nuh juga sama, disuruh kurban. Ya, peristiwanya ketika diselamatkan dari banjir. Jadi sebagai bentuk rasa syukur. Sebagaimana kurban kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lalu kemudian juga kurban umat Nabi Musa. Nah, ini kalau Nabi Musa kurbannya disebutkan katanya ada dua cara.
kurbannya ada jenisnya damawi, ada pertumpahan darah disembelih, ada goer damawi tanpa pertumpahan darah, tanpa menyembelih. Bagaimana yang tanpa disembelih? Kalau yang disembelih sudah jelas ya, yang pertama dilakukan dengan cara penyembelihan, yang kedua cukup dengan melepaskan binatang ternak ke alam bebas sebagai tanda taat dan syukur kepada Allah. Jadi mungkin punya ayam, keluarin ayamnya, dari kandangnya, dilepaskan, kurban sudah. Tapi jangan balik lagi ke rumah diambil. Jadi kurbannya begitu, dilepaskan. Jadi kurban pada masa itu memang mensyaratkan ya, harus jauh dari aib sama ya. Dan bagi yang tidak mampu dibolehkan hanya berkurban dengan seekor burung. Nah, jadi zaman Nabi Musa waktu itu dengan seekor burung juga jadi. Ya, kalau sekarang ya nggak bisa. Syariat sekarang tidak berlaku. Ya, syariat sekarang sudah ditetapkan berkurbannya adalah dengan kambing, domba, sapi atau unta. Ya. Nah, kemudian di antara ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah, ada ibadah kurban yang paling fenomenal. Ya, kenapa paling fenomenal? Karena paling berat. Kurbannya siapa? Kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang lain tadi mengorbankan ternaknya, berkurban dengan hasil panennya. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya sendiri. Ya, ini paling berat. Ya. Jadi di antara sekian banyak kisah kurban, kisah kurban Nabi Ibrahim adalah yang paling fenomenal karena Nabi Ibrahim diperintahkan berkurban dengan menyembelih putranya sendiri. Bisa dilihat kisahnya dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 108. Itu kisah kurban Nabi Ibrahim. Diawali dengan Nabi Ibrahim berdoa minta anak yang soleh. Ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakan kepadaku keturunan yang soleh, anak yang soleh. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya keturunan. Berdoa minta diberi keturunan yang soleh. Maka diberilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ismail. Nabi Ismail baru tumbuh dewasa. Usia remaja, Allah kemudian perintahkan untuk disembelih ya, melalui mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi ya, dan sebagai nabi tentu mimpinya adalah wahyu, perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak otoriter, mentang-mentang nabi diperintah sama Allah. Ismail malam-malam lalu ditutup matanya, langsung disembelih, nggak begitu Nabi Ibrahim. Ya, gimana caranya Nabi Ibrahim menyampaikannya? Disampaikan dengan baik. Nabi Ismail dipanggil, diajak ngobrol, diskusi. Ya, baik, nggak otoriter Nabi Ibrahim. Ya, padahal menurut kita ya karena perintah ya sudah gitu aja. Malam-malam ya tanpa diketahui ya tutup matanya Ismail, langsung aja sembelih. Kan sudah diperintahkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Ya, diceritakan dalam Al-Quran, dipanggil Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Duhai putraku, tadi malam ayah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Lalu Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, ya, yang mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang nabi, mimpinya bukan sembarang mimpi, pasti itu wahyu. Maka kata Nabi Ismail, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin.
duhai ayah, jangan ragu, jangan khawatir, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar di dalam menjalankan perintah ini. Maka kemudian pada harinya dibawalah Nabi Ismail dan singkat cerita Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail sesuai dengan perintah. Pisaunya sudah nempel di lehernya. Tapi ketika itu kemudian kata Allah, Ibrahim, dalam ayat selanjutnya, laqad shaddaqta ru'ya. Cukup hai Ibrahim, cukup sampai di sini. Engkau sudah membenarkan mimpimu, engkau sudah lulus ujian. Cukup sampai di sini. Syariat bukan untuk menyakiti, syariat itu bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menyusahkan. Kebayang gak kalau sekiranya Nabi Ibrahim jadi menyembelih Nabi Ismail? Jangankan kita memikirkan Nabi Ibrahimnya gimana, kita saja yang kemudian nanti akan membaca sejarah itu, gimana kira-kira? Kita yang baca sejarah tersebut, ada perasaan ngenes gitu kan? Kita yang bacanya pasti merasakan seperti itu. Jadi kata Allah, cukup hai Ibrahim, syariat itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menyusahkan. Engkau sudah lulus sampai di sini, engkau telah membuktikan menjalankan apa yang diperintahkan. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengganti Ismail, diganti bidibhin azim. Dalam ayat tersebut wa fadainahu bidibhin azim. Kami menggantinya dengan kibas yang besar, dengan sembelihan yang besar, domba yang besar. Jadi yang disembelih kemudian adalah kibas, domba yang besar, bukan Ismail lagi. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah kurban paling fenomenal yang kemudian kisah kurban ini dari waktu ke waktu dalam perjalanannya kurban kemudian tidak lepas dari kesyirikan, kemusyrikan dalam perjalanannya nanti. Maka kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad diberikan syariat kurban untuk memurnikan kembali syariat kurban ini, mengembalikan tujuan dan hikmah esensialnya, yaitu sebagai implementasi ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih syariat kurban umat Nabi Muhammad SAW ini merujuk kepada kisah kurbannya Nabi Ibrahim. Jadi merujuknya ke sana. Sehingga ketika kita melaksanakan kurban, kita selalu teringat kisah kurbannya Nabi Ibrahim, supaya spiritnya dapat. Spiritnya dapat tuh gimana? Kita kemudian mengenang dulu Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya sendiri. Kita mah bukan mengorbankan anak sendiri, yang kita korbankan binatang, yang kita korbankan. Yang kita korbankan harta kita. Dulu Nabi Ibrahim anaknya sendiri. Nah, inilah spiritnya yang senantiasa di setiap ibadah kurban itu kita mengingat. Nah, karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban dari masa ke masa dalam beragam tata caranya, prakteknya, tetapi bentuk-bentuk ibadah kurban itu hikmahnya sama, hikmahnya menyatu. Menyatu dalam
kurban menjadi sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menyatu ya dalam sama-sama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai wujud kesyukuran kepada Allah, dan sebagai implementasi takwa kita. Sebab yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Jadi ketika kita lepas bulan Ramadan dan kita dijanjikan la'allakum tattaqun, maka di bulan Dzulhijjah ini membuktikan takwa kita. Masih ada nggak takwanya? Gitu kira-kira. Ya, berkurban sebagai implementasi ketakwaan. Nah, baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat dikaji pada kesempatan malam hari ini sebagai persiapan ya untuk menghadapi ibadah kurban ya, tanggal sekarang sudah masuk tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 9 hari Selasa ya. Tanggal 9 hari Selasa, hari Senin tanggal 8, tanggal 9 hari Selasa, hari Rabu tanggal 10 ya, kita mulai melaksanakan ibadah kurban setelah sholat Idul Adha. Insyaallah barangnya sama ya, nggak ada yang beda. Insyaallah, alhamdulillah, ini satu yang patut kita syukuri. Ya, demikian barangkali yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mencukur rambut dan kuku ya, di dalam hadisnya disebutkan seperti itu. Namun kita kan mengenal ada 5 fitrah itu ya, ada 5 fitrah yang biasanya mencukur rambut, gunting kuku ya, kemudian masuk fitrah-fitrah yang lainnya itu kan ada ya, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, kumis ya. Jadi ada yang kemudian memasukkan semuanya. Di hadisnya memang sya'ri wa asfari seperti itu. Ya, bisa sekalian dimasukkan karena ya sunanul fitrah ya, itu masuk ke sana. Ada yang membahas hikmahnya apa? Dengan hikmahnya ditahan dulu ya, untuk tidak mencukur ya, menggunting. Ada yang mengatakan di antara hikmahnya bahwa kurban ini ya, kurban yang kita sembelih ya, yang kita kurbankan, binatang yang kita kurbankan itu kan nanti akan menjadi saksi ya, bulu-bulunya, kemudian ya semuanya memberikan kesaksian dan juga memberikan ampunan ya, ampunan bagi setiap anggota tubuh kita
Jadi sayang kalau kukunya kepotong, agak kayak ini nanti ya nggak dapat bagian. Katanya seperti itu, ada yang memberikan penjelasan seperti itu di antara hikmahnya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi kalau dimasukkan karena sunanul fitrah, sehingga dimasukkan. Terus ini satu lagi Ustaz. Rasulullah itu kan berkorban yang sebenarnya bukan sunnah. Rasulullah pernah berkorban kan kambing dan unta. Nah itu sebenarnya abdolnya itu seperti itu atau ada yang apa namanya, kan sekarang ada yang sapi gitu ya. Kalau lihat manfaat sih memang lebih, maksudnya untuk membaginya itu lebih manfaat dagingnya lebih banyak ya, sapi kan. Cuma kalau misalnya abdolnya sebenarnya bagaimana, apakah ya kambing misalnya atau sapi. Kalau lihat dari haji atau haji di sana di Saudi itu kan sebenarnya jemaah juga kurbannya hajinya emang kambing gitu kan, nggak ada kambing. Nah itu iya. Ada juga yang bareng-bareng pakai unta, ada unta di sana unta. Ya, baik ya. Jadi memang ada yang menyebutkan bahwa lebih afdal yang sendiri. Karena kan kalau yang itu kan bareng-bareng ya, jemaah ini sendirian, dia sendiri, dia berkorban sendiri. Dan kemudian juga untuk satu keluarga ya paling tidak satu domba atau satu kambing itu sudah mewakili satu keluarga. Yang kurbannya tetap satu orang, tapi dari satu keluarga itu ada yang berkurban dengan satu kambing, itu sudah mencukupi. Mudah-mudahan pahalanya keluarga itu dapat semua. Karena Nabi SAW pernah berkurban satu ekor kambing dan diniatkan kurbannya itu adalah untuk umatku, kata Nabi. Satu umat kurbannya dengan satu ekor kambing. Ya jadi kalau afdal ya yang satu orang sendiri, dia kurbannya dengan sendiri. Cuman memang kalau sekarang lihat katanya dilihat dari dagingnya ya, makanya lebih banyak daging sapi, dari sisi harga juga di domba lebih mahal katanya. Kalau kebagian ya, kalau Yang berkorban hadiah dan itu sedekah ya. Untuk yang hadiah itu kasihkan dari ya, boleh saja kalau prioritas sudah ya, prioritas yang lain sudah, jangan masih banyak pakai mesin yang nggak dapat ya, kemudian mendahulukan itu. Jadi kalau prioritasnya sudah ya boleh aja masih, karena di bagian zakat juga kan ada yang untuk takliful qulub itu diberikan. Jadi sebagai hadiah boleh saja, tapi bukan prioritas. Wallahu a'lam. Kalau yang sebaliknya, saya ada yang bertanya juga, bagaimana kalau ada yang menitip kurban dari yang
Itu bukan kurban. Artinya nggak apa-apa ya. Ya, Ya nggak apa-apa dimotong dibagi-bagi. ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Terkait dengan bagian daging kurban, kan setiap daging itu misalkan sebelum dibagikan ke orang-orang itu ada yang ngambil misalnya, ada yang ngambil terus dimasak. Yang ambil itu yang sahibul kurbannya, sahibul kurban. Panitia, misalkan panitia kan ada yang ngumpetin lah terus dimakan di situ terus dimakan. Ngumpetin palanya. Kan ada bekas seperti kalau di kampung-kampung gitu Ya. Nah, ada cerita seperti itu. Gimana Ustaz? Baik, ya, yang didahulukan misalkan yang berkurbannya sudah dipisahkan, yang kurban. Ya. Kemudian memang idealnya ya, tidak ngambil dari situ ya, panitia memang menyediakan untuk makan, ya sediakan lah ya. Yang khusus memang untuk panitia gitu. Tapi kalau memang tidak ada ya yang didahulukan dulu barangkali yang pembagian sepertiga untuk sahibul kurbannya, kemudian yang sepertiga bagian untuk sedekahnya, baru mungkin bagian yang hadiah itu ya itu bisa diambil lah untuk karena konsumsi ya para panitia. Jadi memang pembagian secara teknis, secara terperinci seperti itu waktu zaman Nabi ya, kurban itu digantung aja, siapa yang mau kata Nabi ambil aja gitu. Siapa yang mau ngambil ya. Tapi kalau di kita kan digituin siapa yang mau ngambil ini nggak kebagian, diambil 1 ekor dibawa barangkali ya. Jadi dulu saking banyaknya kurban gitu ya digantung aja, yang ngambil silakan, yang mau silakan ngambil gitu. Kalau sekarang kita kan ketimbangan, ditimbang bagi supaya merata gitu. Karena yang akan dibagi yang begitu banyak, itu bagian dari tanzim manajemen bagus, supaya maslahatnya kan lebih terasa ya, keadilan ininya lebih terasa bagian semua. Insya Allah ya, kalau abdolnya bagusnya ya ada panitia, kalaupun tidak ada ya diprioritaskan dulu dibagi. Yang sahibul kurban dipisahkan langsung diberikan. Sama itu juga kadang juga bahwa yang sahibul kurban juga kan sebenarnya kan tadi kan sepertiga kan ya. Jadi ada juga saya minta ininya sebenarnya itu boleh ya sebenarnya. Boleh. Cuma memang di masyarakat sekarang kan kalau udah kurban ya udah kurban ya. Jadi memang pemahamannya masih berbeda. Ya padahal boleh ngambil. Malah sebaiknya bahwa Itu batasan sepertiga
batasan jangan lebih dari sepertiga gitu. Maksimal sepertiga. Ya, jadi jangan lebih dari itu. Yang berkurban juga ya jangan saya minta pahanya satu dong, kepalanya ininya Ya, saya kalau misalnya saya minta pahanya satu cukup, boleh. Kan di bapak kurang dari sepertiga. Itu kan pakai paha ada 4, cuma minta satu doang, minta pahanya aja satu. Nah, itu kan berarti kurang dari sepertiga. Kan rombongan sekarang sampai satu rombongan. Ya, Nggak bisa 7 orang. 7 orang ya. ya kalau sapi 7 orang, sepertiganya ya sepertiga 7 orang. Ya sepertiga. Kalau sapi itu saya minta pahanya satu, wah itu udah kayaknya lebih sepertiga ya. Kalau minta pahanya satu, Artinya sepertiga berat sapi atau daging sapi itu dibagi 7 orang. bagi 7. Ya, sepertiga itu sudah dibagi 100 kilo nih. jangan dia merasa sapinya dia sendiri. Itu harus di ini dulu bagi 7. Ya, jadi kalau sapi ambil satu pahanya itu udah lebih kelebihan. Baik ya. Mungkin dulu zaman Nabi kurban itu sebenarnya dapat apa aja, misalkan dia nggak dapat dagingnya, dapat juga kulitnya, dimana kulitnya itu bisa bermanfaat buat mantel atau buat sajadah atau apa gitu lah. Cuman sekarang saya perhatikan kurban di sini untuk kulitnya terjadi transaksi jual beli, di mana kulitnya itu dijual ke si tukang penyembeli biasa gitu. Malah dari hasil transaksi jual beli itu kadang uangnya dimasukin ke kas masjid. Itu gimana dan ya sebenarnya kurban itu kan tidak ada transaksi jual beli kan, ya, kita habis semuanya dibagi-bagikan gitu. Ya. Gimana tuh? Dan saya lihat di sini sekarang transaksi jual beli kulitnya gitu kan. Ya memang ini masalah ini ya, masalah kulit. Ya. Jadi ada yang mensiasati itu ya dengan mensedekahkan gitu kan. Jadi kalaupun di transaksinya harusnya dibagikan dulu, ya, dibagikan. Kalau sudah ada yang menerimanya kemudian dia mensedekahkan itu lain lagi gitu kan. Dan ya ini sebetulnya tinggal diinikan aja ya, tinggal dibicarakan ya. Bukan berarti kemudian mencoba untuk mensiasati ya sesuatu yang, karena kita melihat dari sisi manfaat juga, kayaknya kulit juga kalau dipotong-potong itu dibagi-bagi nggak ada manfaatnya juga ya. Kalau bisa dimakan ya. Kalau di sini bagi-bagi. Ya kulit Jadi kikil. Bagi-bagi dimasukin plastik, tapi buat warga sini ya, ada yang nggak mau nggak makan. Warga sini kan tapi warga. Ya itu yang lebih aman, lebih aman, kemudian lebih menenangkan ya. Memang kulit diurus, tapi itunya kan bulunya harus ini dulu ya, bulunya dihilangkan dulu. Biasanya dibakar atau diapa? Ya ada bisa Direbus ya. Nggak panas-panas. Ya memang kalau untuk menenangkan dan itu ya dibagikan semuanya aja, potong bagikan semuanya, itu selesai masalahnya, urusannya selesai.
panitianya nggak berjual. Apa? Panitianya nggak jual beli. Nah Sebaiknya sebaiknya seperti itu. sebaiknya ya tidak. Kalau panitia yang diamanahi ya sebaiknya ya lebih aman, lebih selesai masalah mendingan dibagikan tadi udah selesai. Nanti hukumnya nggak boleh ya kalau misalkan tadi itu jual belikan. Nggak boleh gitu Allah. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu